Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Aljuna Zaim Ashraf bin Abdul Qadir, yang NIM yang bernomor 11731101. Oke, hari ini saya akan menjelaskan sedikit ataupun menjawab serba sedikit soal dari Bapak Habibi selaku dosen saya di Makul Lobby dan negosiasi. Oke, saya membaca sedikit. Soal yang pertama, jelaskan secara singkat dan komprehensif dari materi apa yang anda pahami dan yang belum dipahami tentang negosiasi. Oke, negosiasi adalah sebuah interaksi sosial ataupun interaksi sosial saat pihak-pihak terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan yang berbeda dan bertentangan. Okay, menurut Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen yang kerjasama dan kompetisi. Itu saja yang saya dapat pahami tentang negosiasi. Oke, soal yang kedua itu apa kegunaan negosiasi menurut anda ataupun menurut saya. Negosiasi dan aktivitas negosiasi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Adapun tujuan negosiasi ini diantaranya sebagai berikut. Diantaranya sebagai berikut adalah yang pertama, untuk dapat mencapai suatu kesepakatan ataupun sepakatlah yang dianggap menguntungkan kepada semua pihak. Contohnya kita berkumpul ataupun berkumpul lah, kita buat satu sepakat, apa-apa sepakat dan semua sepakat apa yang telah disetujui oleh semua pihak. Yang kedua, untuk bisa menyelesaikan sesuatu masalah serta juga dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Okey. Maksudnya adalah selain itu negosiasi juga dapat juga untuk kita menyelesaikan beberapa masalah, seperti contohnya kalau di tempat ini ada masalah kan, kita mengumpulkan semua orang, kita bincang, kita buatlah apa yang patut untuk menyelesaikan apa-apa masalah ya. Yang ketiga adalah untuk bisa mencapai suatu menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi, mana semuanya mendapatkan manfaat. Seperti yang pertama, yang kedua tadi kita berkumpul, ini amat bermanfaat ya, untuk bermanfaat. Okey, selepas itu sebagai contoh kegiatan atau aktivitas negosiasi bisnis antara suatu perusahaan dengan lainnya dengan manfaat di dalam mengembangkan pasar, yang mana tujuannya itu ialah untuk meningkatkan angka jualan. Contoh lain proses negosiasi ini terjadi pada saat produsen atau penjual atau pembeli melakukan tawar-menawar. Contohnya kan, kita ke pasar, kita membeli barang, kita boleh tawar-menawar. Itu adalah sebuah negosiasi. Dia lebih kepada apa ya, percakapan kita untuk kepada orang lain lah, percakapan yang baik. Itu yang dinamakan negosiasi. Okey, hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Okey, soal yang ketiga adalah analisis kasus partai A memenangkan pemilihan kepala daerah pilkada di Kalbar kerana kemenangan diraih tidak mayoritas. Ketua partai A berpendapat perlu bernegosiasi dengan ketua partai B sebagai runner up untuk sepakat berbagi peran mengisi posisi-posisi penting pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh
kader semua partai tersebut. Rancanglah suatu negosiasi untuk ketua partai A dengan partai B yang bertujuan untuk menciptakan suatu win-win solution ataupun menang-menang ataupun pemenang di sisi lain. Partai A dapat juga menjaga realitas politik dan imej bahawa partai adalah pemenang pilkada. Bagaimana perencanaan negosiasi yang akan anda lakukan, apa jenis pendekatan dan teknik yang digunakan. Silahkan guna materi kuliah untuk membedakannya. Selamat. Okey. Soal yang ketiga ini amatlah sulit bagi saya. Soalnya itulah, saya kan bukan asli Indonesia. Okey, saya mencuba untuk menjawabnya. Menjawab soal yang ketiga ini lah. Saya akan memberitahu sedikit teknik lah untuk soal yang ketiga ini. Okay, soal yang ketiga tadi saya dapat memberi sedikit lah teknik lah sebagai win-win solution. Okay, yang pertama adalah sebagai komunikator dan negosiator. Dari sisi kepentingan partai politik, komunikasi politik sesama partai politik, kelompok lain di parlimen, komisi dan fraksi DSB maupun dengan organisasi sosial dan tokoh-tokoh masyarakat dan diperlukan untuk dipahami oleh elit politik dan elit partai. Elit politik sebagai bahagian dari pemerintah harus memiliki hubungan yang harmonis dan dinamis dengan kelompok massa, kerana dengan kewujudan hubungan yang tersebut, elit politik khalayak rakyat dapat dilancarkan sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan oleh elit politik dan tidak akan merugikan rakyat. Dari itu, sebagai komunikator dan negosiator, kedua pihak mestilah memahami persetujuan dari pihak A ataupun B kepada A, agar ia dapat diselesaikan secara damai supaya tidak berlaku pergaduhan ataupun perkelahian. Tidak juga di Indonesia, di Malaysia juga begitu. Andailah partai A itu menang dan B itu mempunyai tidak kepuashatian, dan perlulah membuat satu lagi perbincangan untuk mencari solusi bagaimana dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Okey. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga jawaban saya ini bisa Bapak terima, dan itu yang saja saya dapat faham. Dan alhamdulillah, selama online ni agak kuranglah pengetahuan. Saya tak tahulah kalau kawan-kawan lain. Kalau saya sih agak susah lah online ni, so kita perlu pertemuan untuk bertanya kan Pak. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.